Hello students, welcome back to Merica Jaya. Selamat datang kembali di Merica Jaya bersama saya Abdul MCA dalam English course. Pada topik pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang how to congratulate people and how to express our hopes and wishes. Jadi pada topik hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengucapkan selamat kepada orang lain dan mengekspresikan harapan dan doa atau keinginan kepada orang lain atas sebuah keberuntungan atau pencapaian. Untuk itu, mari kita mulai dengan subtopik Congratulate others on their fortunes and achievements. Kita mulai terlebih dahulu dengan how to congratulate others on their fortunes, atau memberikan selamat kepada orang lain atas suatu keberuntungannya. Ada beberapa ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada orang lain atas sebuah keberuntungan. Di antaranya, Congratulations Burhan, atau Selamat Burhan. Congratulations on being the president, Mr. Jokowi, atau Selamat, Anda telah menjadi seorang presiden, Pak Jokowi. Selanjutnya, Congratulations on your scholarship, Farhan, atau Selamat atas beasiswanya, Farhan. Selanjutnya, Congratulations on being the winner, atau Selamat atas kemenangannya. Good job, guys, atau Kerja bagus, teman-teman. Great job, everyone, atau Kerja bagus semuanya. Amazing, you run like a panther, atau luar biasa, kamu lari seperti macan tutul. Atau good work, girls, your drawing is beautiful. Atau kerja bagus, kawan-kawan, hasil gambarmu sangat cantik. Oke, students, jika kalian perhatikan, ungkapan-ungkapan seperti good job, guys, great job, everyone, amazing, dan good work, girls mempunyai makna yang lebih dekat tentang memberikan pujian. Namun, bisa juga digunakan untuk memberikan selamat kepada orang lain. Selanjutnya, Happy birthday, Udin, atau Selamat ulang tahun, Udin. Happy anniversary, Mr. and Mrs. Richard, atau Selamat hari jadi, Mr. and Mrs. Richard. Happy Mother's Day, Mom, I love you, atau Selamat hari ibu, aku sayang ibu. Happy Eid Day, everyone, atau Selamat hari raya Eid semuanya. Happy New Year, everybody, atau Selamat tahun baru semuanya. Happy Teacher's Day, atau Selamat hari guru. Happy Father's Day, atau Selamat hari ayah. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh-contoh atau situasi-situasi di mana kita bisa menggunakan ungkapan congratulations on others on their fortunes and achievements. Kita akan mempelajari situasi-situasi di mana kita bisa menggunakan ungkapan memberi selamat kepada orang lain atas sebuah keberuntungannya dan pencapaiannya. Kita mulai dengan situation 1 atau situasi 1. Laila berkata, "Thank God, my father finally gives me permission to go hiking." Atau, "Terima kasih Tuhan, ayahku akhirnya memberi aku izin untuk pergi ke pendakian." Mendengar ucapan Lala berkata, "Congratulations, Lila, your dream finally comes true." Atau, "Selamat, Lila, mimpimu akhirnya menjadi kenyataan." Kita lanjut ke situation 2 atau situasi 2. Lina berkata, "Rio,
I got a scholarship from the government to continue my study abroad. Atau, Rio, aku mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan sekolahku ke luar negeri. Mendengar pernyataan Lina, Rio berkata, "Congratulations on your scholarship, Lina. Your parents must be proud of you." Atau, "Selamat atas beasiswanya, Lina. Orang tuamu pasti bangga padamu." Itulah contoh-contoh atau situasi-situasi di mana kita bisa mengungkapkan atau memberikan ungkapan selamat kepada orang lain atas suatu keberuntungan. Kita lanjut ke topik yang berikut, yaitu memberikan selamat kepada orang lain atas sebuah pencapaian. Kita mulai dengan situation 1 atau situasi 1. Lila berkata, "Mom, I got an A+ for my English test." Atau, "Ibu, aku dapat nilai A+ untuk tes bahasa Inggrisku." Mendengar pernyataan Lila, ibu berkata, "Congratulations, honey. I'm very proud of you." Atau, "Selamat sayang, ibu sangat bangga padamu." Situation 2 atau situasi 2. Miss Lucy berkata, "Lisa, you are the winner of the singing competition in our school." Atau, "Lisa, kamulah pemenang lomba menyanyi di sekolah kita." Mendengar pernyataan Miss Lucy, Indah berkata, "Congratulations, Lisa. We are happy for you." Atau, "Selamat, Lisa. Kami sangat bahagia denganmu." Oke, students. Itulah contoh-contoh ungkapan-ungkapan memberikan selamat atas sebuah pencapaian. Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam cara untuk mengungkapkan ucapan selamat kepada orang lain atas sebuah keberuntungan atau pencapaian. Selain kita bisa mengatakan langsung kepada orang yang menjadi target kita juga dapat mengatakan atau mengungkapkan ucapan selamat kepada orang lain dengan menggunakan media lain, di antaranya congratulation cards. Di dalam menulis congratulation cards, terdapat bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Antara lain, si penerima congratulation card tersebut, isi daripada congratulation cards, dan si pengirim congratulation cards tersebut. Dari contoh yang ada, jika kita perhatikan, Nia adalah si penerima congratulation card. Mom adalah si pengirim congratulation card. Dalam menulis nama si penerima congratulation card, di dalam kebiasaan selalu ada kata dear, yang artinya tersayang. Kata ini sering digunakan untuk menulis congratulation card atau surat pribadi lainnya. Yang berikut, di bagian isi congratulation card, terdapat ungkapan harapan dan keinginan atau doa, disertai ucapan selamat. Jika kita perhatikan, kata-kata seperti "Hope your day is magical," "Wishing you a very happy birthday," adalah contoh-contoh ungkapan selamat atas suatu keberuntungan. Dalam hal ini, ulang tahun. Contoh yang lain dapat kita perhatikan pada congratulation card berikut. Congratulation card ini ditujukan kepada Susan. Sementara, kata-kata ungkapan selamat di dalam congratulation card ini adalah antara lain congratulations. Sementara itu, ungkapan harapan dan doa adalah best wishes for your new job. Jika kita perhatikan, kartu ucapan selamat ini ditujukan kepada Susan atas pekerjaan barunya.
Si pengirim, dalam hal ini Emily, mengirim congratulation card ini kepada Susan untuk memberikan selamat atas pekerjaan barunya. Oke students, itulah contoh-contoh congratulation cards yang bisa kita gunakan untuk memberikan selamat kepada orang lain atas sebuah keberuntungan atau pencapaiannya. Pada akhir pembelajaran kita, kalian akan ditugaskan untuk membuat congratulation card yang sesuai dengan contoh yang telah dijelaskan. Kalian bisa memilih topik apa saja, seperti ucapan selamat ulang tahun, atau ucapan selamat atas pekerjaan baru, atau ucapan selamat yang lainnya, namun tetap memperhatikan struktur atau bentuk dari congratulation cards yang telah dijelaskan. Oke students, kita lanjut pada pembelajaran kita yang berikut. Expressions of hopes and wishes. Pada topik ini, kita akan belajar tentang mengekspresikan ungkapan harapan dan doa. Seperti yang telah dijelaskan pada contoh sebelumnya, di dalam congratulation card, selain terdapat ucapan selamat, juga terdapat ungkapan harapan dan doa. Di dalam kebiasaan, ketika kita mengucapkan ucapan selamat kepada orang lain, selalu diiringi dengan ungkapan harapan dan doa. Antara lain contoh-contohnya, I hope your team will win the football competition tomorrow. Atau, saya harap tim kamu akan memenangkan pertandingan sepak bola besok. I hope you got an A+ for your English test. Aku harap kamu dapat nilai A untuk tes bahasa Inggris kamu. I hope Dina will get the scholarship. Atau, saya harap Dina akan mendapatkan beasiswa. I hope you will have a fun trip. Atau, saya harap perjalanan kamu menyenangkan. I hope Mr. Putin will be the next president. Atau, saya harap Pak Putin akan jadi presiden berikutnya. I hope you will pass the final exam. Atau, saya harap kamu akan lulus ujian akhir. I hope Rosie will win the race tomorrow morning. Atau, saya harap Rosie akan memenangkan balapan besok pagi. Itulah contoh-contoh dari expression of hopes. Kita lanjut ke pembelajaran berikut, yakni situasi-situasi atau contoh-contoh di mana kita bisa mengekspresikan ungkapan harapan. Di antara lain, situation 1 atau situasi 1, Udin berkata, Rio, Mr. Amin said that I will represent our school in the racing competition next month. Atau, Rio, Pak Amin bilang bahwa saya akan mewakili sekolah kita dalam kompetisi balapan bulan depan. Mendengar pernyataan Udin, Rio berkata, Congratulations Udin, I hope you will win the race. Atau, Selamat Udin, saya harap kamu akan memenangkan balapannya. Contoh yang berikut, situation 2 atau situasi 2. Lina berkata, It is a very beautiful drawing, Lala. I'm sure you will win the school drawing competition. Atau, gambar itu sangat indah, Lala. Aku yakin kamu akan menang dalam lomba menggambar di sekolah kita. Mendengar pernyataan Lina, Lala berkata, Thank you, Lina. I hope so too. Atau, terima kasih, Lina. Saya harap begitu juga. Jika kita perhatikan bersama, terdapat sedikit perbedaan antara situation 1 dan situation 2. Pada situation 1, ungkapan harapan, I hope you will win the race,
diucapkan oleh pembicara kedua ditujukan kepada pembicara satu, yakni Udin. Sementara pada situation 2, ungkapan I hope so too ditujukan kepada dirinya sendiri. Ungkapan ini diucapkan dengan memperhatikan pernyataan dari pembicara pertama, yaitu Lina. Ungkapan I hope so too diucapkan untuk berharap hal yang sama, dan hal tersebut kembali kepada pembicara kedua. Oke students, kita lanjut pembelajaran kita tentang expression of wishes, atau mengekspresikan keinginan atau doa. Contohnya, I wish all the best for your study. Atau, saya doakan yang terbaik untuk sekolahmu. I wish you all the best. Atau, saya doakan semua yang terbaik untukmu. Good luck, Rizal. Atau, semoga berhasil, Rizal. Good luck on your research, Rizal. Atau, semoga berhasil dalam penelitianmu, Rizal. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang contoh-contoh atau situasi-situasi di mana kita bisa mengungkapkan expression of wishes atau keinginan atau doa. Lina berkata, Rio, I will get a scholarship from the government to continue my study abroad. Atau, Rio, aku akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahku ke luar negeri. Mendengar pernyataan Lina, Rio berkata, Congratulations, Lina. I wish all the best for your study. Atau, Selamat, Lina. Saya doakan yang terbaik untuk sekolahmu. Di dalam situasi ini, kita bisa melihat bahwa setelah Rio mengucapkan selamat kepada Lina, selalu diiringi dengan ungkapan keinginan atau doa. Oke, students, mungkin kalian bertanya, apakah perbedaan antara hopes dan wishes? Perbedaannya adalah, ungkapan-ungkapan hopes atau ungkapan-ungkapan harapan adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khusus dan harapan-harapan tersebut bisa dikabulkan. Sementara, expressions of wishes atau keinginan masih bersifat sangat umum dan bersifat berat untuk dikabulkan. Oleh karena itu, bisa juga diartikan sebagai doa. Seperti contoh, I wish all the best for you. Ungkapan ini masih bersifat umum dan lebih cenderung kepada sebuah doa. Oke, students. Pada akhir pembelajaran kita akan masuk kepada sesi exercise atau sesi latihan. Pada sesi exercise ini, kalian akan berlatih melengkapi percakapan-percakapan atau dialog yang rumpang atau dialog yang tidak lengkap dengan menggunakan expressions of congratulations, expressions of hopes and wishes. Kita mulai dengan situasi pertama. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her on the result of the math test and hope that she gets an A for the English test too. Lina baru saja mendapatkan hasil tes matematikanya. Dia sedang menunggu hasil tes bahasa Inggrisnya. Dayu memberi selamat kepadanya dan berharap dia dapat nilai A juga untuk tes bahasa Inggrisnya. Percakapannya, Lina berkata, Thank God, I've got an A for my math test, but I don't know the result of my English test yet. Atau, terima kasih Tuhan, aku dapat nilai A untuk tes matematikaku, tapi aku belum tahu hasil tes bahasa Inggrisku. Mendengar pernyataan Lina, Dayu berkata, Congratulations on the result of your math test.
I hope you get an A for the English test too. Atau, selamat atas hasil tes matematikamu. Aku harap kamu dapat nilai A juga untuk tes bahasa Inggrismu. Jika kita perhatikan, kata kunci untuk melengkapi paragraf ini adalah dimulai dari kata Dayu congratulates her on the result of the math test and hope that she gets an A for the English test too. Di sini, kita cukup merubah konstruksi atau bentuk kalimat yang ada. Dayu congratulates her on the result of the math test. Mengandung pengertian, Dayu memberikan ucapan selamat kepada Lina atas hasil ujian matematikanya. Dayu mengatakan, "Congratulations on the result of your math test." Lalu, Dayu hope that she gets an A for the English test too. Dengan mengatakan, I hope you get an A for the English test too. Oke students, semoga kalian bisa memahami contoh yang telah diberikan. Kita masuk kepada sesi latihan. Pada situation 1, Dayu is going to participate in a bike race to celebrate the Independence Day. Siti wishes her for luck and hopes that she will get a prize. Percakapannya, atau the conversation, Dayu berkata, Siti, wish me luck. I will take part in a bike race to celebrate the Independence Day. Apa yang harus dikatakan Siti? Situation 2. Udin has fulfilled all the requirements to compete in the president election this year. Dani congratulates him and hopes that he will be the next president. The conversation atau percakapannya, Udin berkata, Dani, I have met all the requirements for the president election this year. Apa yang harus dikatakan Dani kepada Udin? Selanjutnya, situation 3. Maya has just finished making cake. Leah says that the cake looks delicious and she is sure that everybody will like it. Di sini, apa yang harus dikatakan Leah? Sehingga Maya mengatakan, Thank you, Leah. I hope so too. Ingat bahwa kata kuncinya selalu berada pada situation yang diberikan. Selanjutnya, situation 4. Lina has just finished drawing a picture of Miss Annie, her English teacher. She will present it to her in her birthday. Siti praises the picture and she is sure that Miss Annie will like it. Percakapannya, apa yang harus dikatakan Siti sehingga Lina mengatakan, Thanks, I hope so too. Sekali lagi, ingat bahwa kata kunci selalu terdapat pada situation yang telah diberikan. Oke students, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dengan baik dan benar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian.